Ayo, Mas. Terima kasih Mas Arman, Pak Fido. Nah, kalian udah pada punya, Anda belum akun di Sinta? Mas Randy bisa dibuka aja ya, anunya, open kamera aja. Mas Randy punya akun di Sinta? Belum punya akun Sinta, Pak. Oke, belum. Siapa yang sudah pada punya? Kemarin masih buat apa akun Google Scholar yang temuan yang awal-awal itu. Oke. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Ayo kita mulai aja, udah jam setengah dua. Siapa yang bisa bantu? Mas Arman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih atas kesempatannya kepada seluruh peserta, terkhusus kepada pemateri kita. Alhamdulillah hari ini telah hadir Dr. Suwendi, kemudian Farhan Wadi. Sebelumnya kami mohon maaf, seharusnya tadi mulainya jam 13.00, tapi karena terkendala dengan cuaca, jadi mungkin kita undur setengah jam. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai kegiatan ini. Untuk itu sebelum kita memulai perlu kami sampaikan bahwasannya kegiatan kita ini sebenarnya rutinnya itu setiap hari Selasa, tapi karena kemarin ada kendala dan satu dan lain hal, hari ini kita mulai di hari Rabu. Insya Allah besok akan kembali lagi ke hari Selasa, insya Allah. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini sesuai tema dari panitia, kegiatan kita hari ini kita akan membahas tentang mengelola akun Sinta, Garuda, Google Scholar, dan Scopus. Untuk lebih jauhnya mungkin saya persilahkan kepada Bapak Dr. Suwendi MAG untuk memberikan penyampaiannya. Waktu seluas-luasnya kami berikan kepada Bapak. Dipersilakan. Oke, makasih Mas Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya hormati Mas moderator, Mas Farhan, ada kantor kita Mas Junizar yang meski badannya itu di Jogja tapi ruhnya ada di Ciputat. Insya Allah. Nggak dengar dia tuh. Oke, dan juga kawan-kawan sekalian semuanya, Mas Randy, Mbak Nawati, Mbak Aisyah ini juga, Mas Mati, Jurli, Mas Azrazil ya, kemudian Mbak Syifa, Mbak Irma, Mbak Mal, dan semuanya lah yang luring maupun daring. Langsung saja kawan-kawan sekalian, hari ini praktek juga sebenarnya yang kita tuju.
bagaimana kita itu bisa memiliki akun-akun di sejumlah kanal-kanal yang sangat produktif untuk melihat berapa jauh produktivitas kita dalam melakukan riset, dalam mempublikasi hasil-hasil riset itu, dan juga seberapa banyak orang yang kemudian mengikuti, mensitasi, mengutip, dan juga merefer terhadap tulisan-tulisan kita. Nah, kita tahu bahwa hari ini adalah media digital, ya, media internet dan media-media yang semuanya berbasis pada aplikasi ini demikian marak, dan saya kira terjadi pergeseran dari semula berbasis pada kertas, ya, pada paper, yang sekarang kemudian berubah menjadi berbasis pada online. Ya, tak terkecuali juga adalah melalui jurnal OJS dan seterusnya. Kemudian kalau sekalian, ini adalah perubahan yang sangat mendasar yang terjadi belakangan ini, sehingga saya kira kawan-kawan, terutama yang aktif di pasca sarjana, S2, S3, dan siapapun, harus sudah mulai berkenalan, dan saya kira tidak hanya sekedar berkenalan, tapi mengisi juga pada aplikasi-aplikasi berbasis kanal-kanal produktivitas itu tadi. Bahkan saya misalnya, meskipun usia sebentar lagi udah mau 50 tahun, dan banyak dosen-dosen yang lain juga yang lebih senior, ya memang harus berjibaku menyelesaikan terhadap perkembangan berbasis online itu. Nah, ada banyak keuntungan tentunya kalau toh berbasis pada paper itu sangat terbatas kan orang yang bisa mengaksesnya dibanding dengan berbasis online. Keterbatasan akses itu. Yang kedua, tentu kalau pada aspek tingkat lama juga, kalau paper itu kan sangat lama tergantung dari apakah itu kertasnya ataupun bukunya masih, atau artikelnya itu bisa masih ada apa enggak. Tapi kalau berbasis online kan kelihatannya lebih lama. Abadin Abidin lah mudah-mudahan. Nah, oleh karena sekali lagi, kawan-kawan sekalian, siapapun di antara kita itu harus sudah bisa menyelesaikan ini. Ini poin pertama. Jadi terjadi pergeseran dari paper menjadi paperless. Dari berbasis pada buku, berbasis pada kertas, itu kemudian berubah menjadi berbasis online. Dan ini semuanya. Ya, baik itu jurnal maupun pada aspek buku juga sama. Kita lihat kan sekalian pada aspek buku, misalnya buku itu toko-toko buku yang masih menjual produknya itu berbasis paper, itu belakangan kita lihat itu semakin menurun, rugi mereka. Maka inovasi untuk bagaimana mengarahkan dari bentuk paper menjadi paperless itu sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi keharusan, termasuk juga dalam di bidang perbukuan. Nah, ya, kita bersyukur aspek produktivitas dalam konteks negara kita di Indonesia itu sudah ada yang kita sebut dengan Sinta. Nah, Bapak kawan-kawan sekalian yang hadir secara Zoom, ya, mohon dibuka komputernya, laptopnya, ya, kemudian silakan buka, bisa kelihatan nggak ya? Oke, ya, buka di tautan Sinta Kemendikbud Go ID, yang bisa kelihatan di sini. Sudah kelihatan ya? Nah, Sinta Kemendikbud Go ID. Sudah? Yang di rumah tolong ikuti juga ya. Kita karena ingin langsung praktek juga, dan kita tahu terkait dengan ini. Mau dibuka Sinta Kemendikbud Go ID. Oke. Nah,
Sinta Kemendikbud Go ID ini adalah ikhtiar pemerintah yang menjadikan portal produktivitas dunia akademik, ya, terutama dosen dan juga mahasiswa dan siapapun di dalam perguruan tinggi itu di sini bisa kelihatan. Nah, sebelum tahun 2000 berapa? 2006 ya. Kalau nggak salah tahun 2006. Ini jadi Sintanya baru. Sinta ini baru. Sebelumnya itu masih menggunakan ya kelihatan. Foto? Iya, Pak. Farhan. Oke, sementara kapan silakan buka dulu di Sinta Kemendikbud Go ID. Gimana? Kelihatan? Oke, kelihatan ya? Nah, saya ingin kasih tahu kan Mas, Sinta itu sendiri adalah singkatan dari Science and Technology Index. Jadi indeks ilmu pengetahuan. Ini yang dibuat oleh Kementerian Riset, Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, yang memadukan terutama pada jurnal ya, terutama pada jurnal. Dulu jurnal itu menggunakan akreditasinya beragam itu. Ada yang dari LIPI, dia membuat kategorisasi tersendiri akreditasinya. Akreditasi A, B, C gitu kan. Kemudian juga di Kemendikbud saat itu, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu dia juga bikin juga akreditasinya, sehingga sangat beragam dan varian-variannya juga apa namanya indikator-indikatornya juga berbeda-beda. Nah, saya kalau misalnya sekitar tahun 2006 itu mudah-mudahan udah pada lahir ya. Itu jadi satu, ya, merapatkan jadi satu yang semula itu akreditasinya menggunakan pola A, B, C itu, dan tapi dengan alat ukur yang berbeda-beda, dan saat itu masih belum ada yang kita sebut dan layanan online semacam ini, sehingga berbasisnya pada paper tadi. Nah, baru kemudian dibuat aplikasi Sinta ini, yang kemudian ini dijadikan diberikan payung hukum bahwa Sinta ini adalah portal yang hanya satu sistem akreditasi di Indonesia, itu Sinta. Ya. Yang lain tidak ada. Jadi menafikan yang lain, jadi tidak berlaku lagi akreditasi yang dilakukan oleh LIPI, tidak ada lagi akreditasi jurnal yang lain, hanya satu di Sinta ini. Maka kawan sekalian, jadi Sinta ini adalah portal indeksasi jurnal yang ada di Indonesia, dan ini tidak berlaku untuk di luar Indonesia. Jurnal-jurnal terbitan yang dari luar itu tidak ada, tidak terindeks di sini, tidak terindeks di Sinta. Ya. Kemudian Sinta ini lagi-lagi adalah portal indeksasi jurnal yang ada di Indonesia, yang diterbitkan baik oleh perguruan tinggi, masyarakat, ataupun komunitas-komunitas tertentu yang ingin menjadikan dirinya jurnal yang dikelolanya itu terakreditasi. Dalam pola akreditasi di Sinta ini terkategorisasi menjadi 5, Sinta 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6 maksud saya. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling terkecil itu adalah Sinta 6. Yang paling tertinggi itu adalah Sinta 1. Nah, untuk bisa menjadikan Sinta 6 itu sekurang-kurangnya terbitan itu memenuhi 2 syarat. Ya, untuk bisa menjadi jurnal yang kita kelola itu adalah jurnal yang terindeks di Sinta 6, itu 2 syarat. Pertama itu adalah syaratnya dia harus memiliki portal jurnal yang tentu aktif gitu, yang bisa diakses oleh siapapun. Yang kedua, jurnal yang dibuatnya itu sekurang-kurangnya telah terbit selama 2 tahun terakhir, gitu, dan secara konsisten.
Nah, nanti kemudian kawan-kawan para pengelola jurnal, para pengelola di Sinta itu akan melakukan verifikasi terhadap kelayakan dan juga kevalidan dari jurnal itu. Oke, jadi lagi-lagi Sinta itu adalah sesungguhnya adalah untuk portal indeksasi jurnal. Di dalam aplikasi jurnal ini, Sinta ini kawan sekalian, di sini kita akan bisa melihat siapa dan juga atau misalnya perguruan tinggi mana saja sih yang paling banyak penulisnya yang produktif gitu ya. Kemudian juga siapa sih yang paling produktif dan seterusnya nanti bisa kita baca di dalam portal ini. Misalnya di sini di dalam author. Nah, ini ya, author. Ini adalah orang yang memiliki skornya yang tertinggi ini, Benz Pardamaian ya, dari Universitas Bina Nusantara BINUS. Gitu. Terus Asep Bayudani ini dari UPI. Ada dan seterusnya gitu. Ini Sinta skor dalam 3 tahun terakhir. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau mencari perguruan tinggi mana yang memiliki, ini kita lihat di dalam afiliasi, perguruan tinggi mana yang paling banyak produktivitas risetnya, ya silakan kawan-kawan sekalian. Itu kita bisa lihat di sini, UGM. Ini adalah perguruan tinggi yang memiliki berapa jurnal, berapa ini nih? Berapa ini? Saya kelihatan nggak? Bisa ya? 1 miliar atau berapa? 1 miliar ya? Sekian miliar artikel-artikel yang terpublikasi di sini. Gitu. Terus UNAIR 1.200.000.000, ITB 993, UI gitu dan seterusnya. Nanti kalau misalnya kita lihat kampus kita Universitas UIN misalnya ya, UIN 1 juta ya. Ya. Oh iya. Oke. Kita lihat misalnya yang untuk afiliasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini dia posisinya di angka berapa? Universitas ya. Dan Universitas Islam Negeri Syarif. Nah, ini dia. Ini dia di posisi 119.000 atau juta angkanya gitu. Oke. Ya. Dan ini ada sebanyak 1.135 autor penulis. Nah, oleh karenanya ini supaya katakan kita selaku mahasiswa Ciputat ya, di Jakarta, supaya berkontribusi terhadap peningkatan ini, maka ketika kita menulis artikel itu kita sarankan menggunakan namanya itu adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu nanti akan otomatis masuk ke sini, gitu. Itu ya. Jadi ini sekedar gambaran awal aja dulu. Nah, kawan sekalian, oleh karenanya saya ingin mendorong kita semuanya, mahasiswa-mahasiswa kita ini dan siapapun lah ya, itu untuk memiliki akun di Sinta ini. Gimana caranya? Ya kawan-kawan yang pakai Zoom yang di rumah dan juga sekarang silakan Anda buka dulu ya. Sinta, kelihatan nggak di atasnya tuh? Oke, Sinta Kemendikbud.go.id ini. Oke, buka dulu ini, lalu kemudian lakukan registrasi. Tulis di sini. Kan punya alamat email UIN Ciputat nggak? UIN JKT? Punya. Kalau punya pakai itu. Supaya apa? Supaya nanti itu akan berdampak terhadap peningkatan reputasi institusi itu tadi. Gitu ya. Jadi gunakan alamat email kita itu adalah menggunakan email UIN JKT itu. Mudah-mudahan masih selamanya ya. Gimana selamanya apa enggak itu kalau enggak sampai dalam selesai aja. Oh gitu. Oh. Oke, kalaupun bukan di emailnya, nanti di dalam identitasnya, misalnya Arman gitu kan, mahasiswa pasca sarjana UIN
Universitas Jakarta itu ya identitas itu yang ditulis. Gitu. Nah, saran saya sampai dengan perubahan bagusnya mungkin ini untuk registrasi silakan gunakan ini nama tulis dulu di sini ya NIDN-nya. Kalau ini bagi dosen ya NIP-nya ataupun yang lain ini statusnya apakah itu researcher atau sebagai apa gitu. Tinggal klik. Mungkin saya kira sebagai mahasiswa masukin aja dia sebagai researcher ya, sebagai peneliti gitu. Karena yang lain ini kan dosen gitu ya lecture. Kalau ini yang dari luar ya researcher dari luar. Nah tulis di sini statusnya sebagai researcher, lalu kemudian gimana ya? belum belum punya ya. Ya, ya. Memang ini buat dosen-dosen sih. Lagi-lagi ini memang ini untuk dosen. Tapi ini adalah untuk bisa melihat seberapa produktivitas kita selaku insan akademik di perguruan tinggi untuk tadi itu mengcapture dari apa namanya seberapa besar artikel kita, seberapa banyak yang ini yang mengutip tulisan-tulisan kita itu bisa dilihat di dalam Sinta ini. Oke, nah Sinta ini kan sekalian ya silakan kalau masih belum punya ini user silakan tulis dulu. Kebetulan saya sudah punya ya jadi nama user saya ini pakai UJKT kemudian login. Kalau yang masih belum bisa di sana. Nah di dalam Sinta ini kita lihat di dalam my profile itu basisnya ya sebentar my Sinta. Oke. Ini basisnya pertama itu adalah pada aspek indeks Scopus nih ya kelihatan ya kawan di rumah bisa kelihatan ya jadi produktivitas kita di dalam Sinta itu dilihat dari seberapa besar seberapa banyak tulisan yang artikel kita yang terpublikasi di Scopus jadi apa ya istilahnya ya itu tadi ya ini satu Scopus yang kedua ini adalah berbasis WOS Web of Science apa bedanya antara Scopus dengan Web of Science. Jadi di dunia ini ya yang perusahaan raksasa di bidang perjurnalan di dunia itu dua itu, WOS dengan Scopus. Nah, WOS itu singkatan dari Web of Science. Nanti kan kita akan anu juga, tapi sekedar kasih tahu dulu. Web of Science ini adalah jurnal-jurnal yang memang berbasis pada sains murni gitu, kimia, fisika, teknologi dan seterusnya itu di sana. Tapi memang ada beberapa juga jurnal-jurnal yang memang dia itu punya irisan terkait dengan sains itu juga bisa terdetek di Scopus itu apa di WOS itu. Sementara Scopus ini adalah tidak hanya pada sains, baik pada aspek keagamaan, pada aspek apa namanya sosial humaniora, pada social science dan seterusnya itu masuk di Scopus itu. Dua perusahaan raksasa inilah yang di dunia ini yang mereka mampu merapihkan, mengkoneksikan dan juga sebaran-sebarannya itu yang sangat keren ya. Jadi mengindeks seluruh jurnal-jurnal yang ada di dunia. Nah, kemudian yang ketiga, Sinta itu basisnya adalah basis Google Scholars. Ya, maka kawan-kawan sebelum bikin di akun Sinta, maka sudah selayaknya juga kita harus memiliki akun pada Google Scholars gitu. Hari ini kita akan coba belajar untuk bikin akun Google Scholars. Nah, Google Scholars itu siapapun punya potensi untuk bisa bikin Google Scholars. Syaratnya hanya satu, punya email gitu. Punya email berbasis Gmail. Jadi Yahoo itu tidak bisa itu. Ya, yang Gmail. Nah, kalau UNJKT saya kira itu berbasis pada Gmail juga sehingga bisa untuk bikin akun di Google Scholars gitu. Gitu ya. Nah, jadi silakan sekarang mulai renung-renungin dulu dan memang harus ada konsistensi ini, konsistensi email yang kita miliki. Nah, kebetulan karena saya kan dosen di UIN Ciputat dan punya alamat email UNJKT, ya saya pakai terus itu di situ.
Kalau ada urusan-urusan di luar akademik mungkin punya akun misalnya kalau Shopee atau apa supaya nggak ganggu gitu. Supaya nggak ganggu jadi pakai akun yang lain gitu. Oke. Kemudian berikutnya di dalam Sinta ini itu adalah basisnya pada basis Garuda. Gitu. Garuda ini adalah portal, nanti bisa kita akan buka juga garuda.kemendikbud.go.id. Ini adalah portal yang apa ya? Semua artikel itu bisa kita lihat di dalam portal Garuda itu. Artikel apapun. Nah, kalau Sinta ini kan tadi jurnal, akreditasi jurnal. Tapi kalau mau cari artikelnya di Garuda. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada di Sinta itu basisnya basis buku. Buku-buku kita yang ini kebetulan ini punya saya ya. Ada beberapa buku ini saya masukin di sini. Nanti itu yang kemudian akan memberikan pengaruh terhadap degree tadi ya, derajat dia itu skornya berapa dan seterusnya itu. Gitu. Kemudian ada lagi ini adalah dokumen hak ciptaan, hak kekayaan intelektual. Ya, nanti kita akan sama-sama belajar juga tentang hak bagaimana mengurus hak ciptaan itu. Hak ciptaan itu adalah dokumen perlindungan negara terhadap hak kekayaan intelektual kita yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Ya. Apa saja sih dokumennya? Apa saja? Buku misalnya, artikel, makalah pun supaya nanti tidak diklaim oleh orang lain, supaya ini kita ada perlindungan dari negara, kan banyak terjadi. Nah, kawan-kawan sekalian mungkin sekarang nggak ngerasain, tapi suatu saat Anda jadi dosen, mau jadi rektor, misalnya gitu kan? Wah itu tuh saling serang menyerang ini antara si calon dia mengatakan si calon A yang jadi itu si calon B yang gagal, si calon B dia ngutik-ngutik tuh, wah ternyata dia itu ngutik-ngutik tuh besar orang lain dan seterusnya misalnya. Itu sering itu kejadian. Nah tapi kalau dengan begitu kita punya artikel, begitu kita punya buku, kita punya karya-karya ya yang kemudian kita kan hak ciptaan yang lebih awal, maka itu akan secara hukum ketika di pengadilan dan seterusnya kita lebih diakui dan menang gitu. Karena itu adalah sebuah perlindungan negara terhadap hak ciptaan kita. Gampang caranya. Nanti mungkin kesempatan lain kita akan kita sambil ini saya ada beberapa hak ciptaan ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini yang baru sudah kita miliki. Ini ada buku, ini buku moderasi beragama, buku Perikatan Islam Indonesia, detik-detik pendapatan santri, ini artikel gitu, dan ini ya hasil penelitian yang kemudian saya ajukan ke Kemenkumham untuk bisa mendapatkan hak ciptaan. Nah, saran saya bagusnya meskipun ini tidak menjadi syarat di pasca ketika melakukan tesis, bikin ketika sudah publish sudah di diseminarkan, diuji promosikan gitu ya, dan sudah betul sudah sudah mau kita terbitkan, bikin proses hak ciptanya itu 200.000 kok bisa langsung jadi dan nggak usah kemana-mana, cukup dari laptop gitu. Tinggal persyaratannya adalah ya ada isiannya, kemudian file-filenya, lalu kemudian materai dan seterusnya udah kita kirim, transfer udah jadi itu 1-2 jam. Oke, gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini gambaran untuk Sinta. Jadi karena ini kan belum jadi dosen, ya tapi ya nggak apa-apa sih, sekedar tahu saja ya. Untuk Sinta sekali lagi ini bagusnya kita memiliki akun di Sinta. Kalaupun tidak punya dan kita ingin cari jurnal-jurnal yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6. Ingat Sinta yang paling tinggi itu bukan Sinta 6 tapi Sinta 1 ya.
itu bisa cek di sini gitu. Saya di sini kita lihat di Sinta, kemudian explore sini kita lihat misalnya afiliasi jurnal gitu ya. Nah, kemudian kita cek kita mau nulis tentang apa nih? Mau cari jurnal apa nih misalnya? Jurnal in apa ya? Ya, studi Indo-Islamika lah, Indo-Islamika. Islamika. Oke. Oh, nggak ada dia. Gitu. Salah tulis. Atau Studia Islamika. Gitu. Nah, ini ketahuan. Dia studi Islamika itu akreditasinya Sinta 1 dan dia terindeks di Scopus gitu. Dan dia impact faktornya itu 3,42. Jadi impact faktor itu artinya dampak dia punya buku jurnal studi Islamika ini dia memiliki dampak di tingkat dunia itu ada poin-poinnya ya. Itu tinggi sekali 3,42 itu. Karena mulainya dari 0,0 sekian terusnya seterusnya. Ada juga ini jurnal Hunafa, jurnal Studia Islamika gitu ya, terbitan dari IAIN Palu. Dia akreditasinya Sinta 4 dan seterusnya. Jadi kawan-kawan sekalian tinggal cari aja di sini ya apa namanya jurnal Sinta berapa gitu nanti bisa misalnya di sini kita mau cari Sinta 2 misalnya ya di bidang areanya apa education ya misalnya di bidang pendidikan. Terus apa lagi selain itu agama ya udah tinggal search nanti akan muncul ini beberapa jurnal-jurnal yang ini namanya Journal of Innovation Education and Cultural Research terus JPPI dan seterusnya gitu. Ini cara mudah kita untuk mencari jurnal supaya artikel kita mau kita publikasi di jurnal. Tapi di sini bisa kelihatan lah ya. Ya. Jadi sering-sering aja buka di situ. Nah, yang belum punya akun, saya kira hanya bisa untuk mengakses, mencari, menghunting dokumen-dokumen jurnal-jurnal itu tadi. Gitu. Saya Mas Arman sampai di prodi apa di mau cari apa di bidang apa? Hukum. Hukum apa ya di sini ya yang pas yang berkenan ya? Sosial ya. Sosial. Terus apa lagi gitu kira-kira? Hukum yang punya irisan-irisan itu subjeknya agama gitu. Terus Sinta berapa? 2. Oke, Sinta 2 gitu ya. Yang filter klik di sini banyak banget. Ini urutannya berbasis pada impact ini pentingnya. Hukum, Reach Finding, International Journal, jurnal inovasi, ya, ini tafkir dan seterusnya banyak sekali. Nanti tinggal kalau pengen tahu misalnya ini kan banyak tuh ya masih ada tahrir, jurnal pemikiran Islam, jurnal manajemen, dinamika ilmu dan seterusnya. Ini akreditasinya akreditasi Sinta 2 gitu. Nah, misalnya kita ingin lihat deh di tahrir. Tinggal klik di situ ya. Nih, impact faktornya 3,66 dan seterusnya. Kemudian kita akan buka aja websitenya. Nah, arahkan lari ke website jurnal tahrirnya itu. Kemudian nanti bagaimana kita men-submit, ini bisa kita cek ini disesuaikan. Kita lihat dulu ya fokus dari jurnal ini apa gitu. Kemudian bagaimana guideline-nya, cara-caranya kita bisa lihat di dalam link di sini, klik, kemudian ini ternyata ada aturan-aturannya. Terus kemudian tentu sebelum kita submit, kita lihat dulu pada apa namanya template-nya gitu. Ya, template biasanya ada di sini template-nya. Pokoknya dicari aja di sini ya, ada beberapa gitu yang template-template itu. Oke. Ini Sinta. Oke, yang kedua, kalian sekalian tolong hari ini
harapkan kawan-kawan sudah pada punya akun di Google Scholars. Ya, sudah punya email kan? Yang di Zoom, Mas Mahdi punya email nggak? Mahdi. Oke, sekarang siapkan emailnya itu adalah email yang Gmail ya, jangan Yahoo karena ya kalau Yahoo dia tidak terkoneksi, gitu. Jadi syaratnya adalah menggunakan email Gmail. Oke, sebentar. Oke, oke. Saya keluarin dulu nih yang punya saya. Ini yang punya saya nih akun Google Scholar-nya. Caranya adalah karena sekalian saya logout dulu ya. Logout. Nah, login. Oke. Sudah. Silakan yang di sini juga. Kalau yang di rumah tolong buka dulu. Sorry. Tadi saya belum klik ininya ya. Scholarsgoogle.com ya. Bisa pakai Google Scholars atau bisa pakai Cendekia juga nggak apa-apa. Ya. Tapi sekarang kita buka dulu ini scholarsgoogle.com. Sudah? Kalau susah lagi tinggal Google dulu di sini, nanti pas begitu ini kelihatan kok di sini ada gitu ya. Google Scholar. Google Scholars. Oke. Nah, kemudian klik di Google Scholars-nya itu .com-nya. Ini kan masih tampilan seperti ini ya. Kan di rumah bisa kelihatan nggak? Oke. Setelah itu kawan-kawan coba login ya dengan menggunakan akun yang kita miliki. Oke. Ini akun punya saya. Kemudian masuk ke sorry. Oke. Itu udah masuk. Yang kawan-kawan yang belum punya register dulu ya. Ini kebetulan pakai akun saya yang sudah ada ya. Register sudah. Nah, kemudian nanti kita lihat di situ akan muncul di profil saya, klik gitu. Kemudian diisi dengan identitas-identitas yang diminta itu. Kalau ini apa ya, ini semua artikel-artikel yang saya punya, ada berapa ini ya, ada sekitar berapa, ada 126 artikel gitu ya. Nah, ini kemudian di edit profil ini di sini, tolong tambahin dengan identitas kawan-kawan namanya. Nah, afiliasi ini afiliasi UIN Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ditulis. Kemudian di situ ada bidang minat. Bidang minat itu yang sesuai dengan konsentrasi kita, tulis ya. Saya di pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam, kebijakan pendidikan dan seterusnya. Kemudian alamat email untuk verifikasinya itu. Rekan yang di rumah tolong sekalian ya dipraktekin. Kalau ada kendala ataupun ada yang kurang jelas terkait dengan pembuatan akun ini, langsung aja ngomong. Pak, saya mau nanya Pak soal yang akun Sinta tadi Pak. Oh, Sita, tadi kenapa?
eh, itu kan di situ tadi ada di NIDN. Kalau kita kan researcher Pak, peneliti di situ. Terus kita buat nomor apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya itu memang memang gini tadi eh, Sinta itu diperuntukkan bagi dosen atau bagi peneliti. Yang belum jadi dosen, saran saya sih jadi researcher ya, peneliti. Nah, lagi di situ diminta tuh ada NIDN, ada NIDK, ada NIP. Mas Randy begini aja dulu, apa ya? Memang nanti nggak bisa diverifikasi ya? Iya, Mohon izin, Pak. nanti ada verifikasinya, sehingga Jika bisa. sebelum kepada Mbak Syifa, itu tidak bisa diverifikasi. Gini, Kemendikbud itu sudah punya kawan-kawan di bawahnya, termasuk juga setiap kampus. Jadi setiap kampus kalau di Ciputat juga ini sudah punya. Kalau kita di sini di LPM, ya di LPM, di Lembaga Penjamin Mutu, dia punya yang ditugasi untuk melakukan verifikasi pengajuan itu. Nah, problemnya kan kita ini gara-gara masih mahasiswa dan data-datanya juga data-data mahasiswa, sehingga potensi untuk memiliki akun di Sinta memang agak problem itu, Mas Randy. Itu ya. Paling Iya. kita memanfaatkannya adalah pada tadi ingin mengetahui jurnal itu Sinta, kita mau mencari jurnal, kita mau mencari artikel dan seterusnya, itu bisa dilihat di Sinta itu tadi. Kita Mas Randy ya. Gitu. Ya Pak, berarti belum bisa kita buat akun ya Pak ya? Ya, kecuali Artinya yang terafiliasi lah ke ini. iya, betul, betul, betul Mas Randy. Saya dulu ya, apa namanya? Saya klarifikasi memang masih belum bisa untuk di akun di Sinta itu tadi. Ya, mudah-mudahan Mas Randy segera jadi dosennya biar bisa punya. Amin Pak. Mbak Syifa apa? Mbak Syifa? Ya, mohon izin, Pak. Saya alhamdulillah sudah berhasil buat akun Sinta. Nah, di situ saya tuliskan junior researchers, peneliti muda ya, Pak ya. Nah, saya masukkan NIK, bukan NIP, karena kan belum punya, masih mahasiswa. Dan alhamdulillah bisa, Pak. Bisa gitu ya. Coba bisa dilihatin nggak Mbak Syifa? Mas Farhan bisa dijadikan co-host. Mbak Syifa nggak apa-apa ya? Coba di share screen. Tapi mohon maaf, Pak, laptopnya beda. Saya lagi di jalan juga. Oh gitu, oke. Ya udah. Iya. Jadi monggo aja, tapi memang potensinya gini Mbak Syifa. Tidak bisa diverifikasi punya akun, tapi sementara tidak bisa diverifikasi oleh verifikator Sinta. Gitu. Tapi kalau mau bikin supaya apa namanya ya, supaya punya dulu juga kita coba aja dulu. Gitu ya. Itu Mas Randy ya, pakai nick katanya gitu. Gitu ya Mbak Syifa ya. Pengalaman dari Mbak Syifa. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, kita coba aja dulu deh. Coba dulu, silakan. Nah, yang penting lagi itu tadi untuk bisa kita memiliki derajat di Sinta tadi ya selaku researcher, maka Sinta itu nanti akan menarik data-datanya dari beberapa portal tadi. Pertama portal di Google Scholars, yang kedua dari WOS, yang ketiga dari Scopus, yang keempat dari Garuda dan seterusnya itu yang tadi saya perlihatin gitu. Maka kalau toh sudah punya akun di Sinta, tapi karena kita tidak memiliki akun di Google Scholar, itu akhirnya ya hanya sekedar nebeng aja, nggak punya dampak apapun. Maka oleh karenanya, kalian sekalian, kita harus mulai dari Google Scholar itu tadi. Gitu ya. Mas Siva, sekarang kita buka, kita bikin akun di Google Scholars. Yuk, yang tadi saya sudah tunjukin. Kalau kan yang di sini juga, Mbak Fida udah punya akun belum? Udah ya. Oke, sudah di Google Scholars. Di sini siapa yang belum punya akun di Google Scholars? Nah, yuk sekarang kita buka dulu. Sudah? Terus pakai email Gmail ya.
Oke, terus di identitas tadi, bentar. Identitas di sini, profil saya udah dibuka. Ini di sini kita gantiin ya, yang edit ini gambar pensil ini sudah ya, nama, terus juga kalau memang ada tambahan nama lain ya silakan aja, tapi karena nggak ada lagi ya udah gitu ya. Terus afiliasinya udah, Universitas Islam Negeri Syarifullah Jakarta, kemudian emailnya dan seterusnya, simpan. Oke. Setelah itu, kalau kan sudah pada punya akun semua nih, yang di rumah sudah pada punya akun. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang gimana caranya untuk mau menambahkan artikel-artikel ini? Kalian sudah pada punya artikel belum? Belum ya. Nah, sekarang siapin artikelnya, nanti kemudian segera publish di jurnalnya. Nah, ini yang sudah punya, di sini kelihatan ya. Sini ada klik, setelah judul ada tanda plus itu. Nah, saran saya sering oke. Ya kelihatan ya. Oh, ini. Ya. Oke, iya. Kalau bukan artikel mungkin betul skripsi atau tulisan-tulisan yang lain gitu ya. Kemudian nanti di judul plus ini tambahkan. Secara manual nggak apa-apa. Di sini ada tambahkan artikel secara manual. Ada juga secara apa namanya ya secara otomatis gitu. Klik tambahkan artikel. Nanti di sini akan ada yang kawan-kawan apa namanya sudah punya artikel tapi belum terindeks di Google Scholars, biasanya di sini nanti akan bisa kelihatan tuh. Nah, tinggal diverifikasi aja di situ apakah namanya nama kita atau bukan. Diverifikasi. Wah, ini laptop saya cuma satu colokan ini. Jadi atau di Zoom aja ya, dilihatin di Zoom. Di Zoom bisa kelihatan nggak yang di Zoom? Kelihatan, Pak. Oke, nah sekarang saya ulang ya, kawan-kawan sekalian yang di Zoom. Coba di depan, di atas, bisa kelihatan nggak? Zoom-nya udah pada punya kan? Oke. Oke, yang di rumah, di situ ada judul, terus ada tanda plus. Klik di situ, silakan tambahkan artikel secara manual. Kalau memang kita belum punya artikel di jurnal gitu ya. Klik secara manual. Nah, di situ ada jurnal, ada konferensi, ada bab, ada buku, tesis, paten, dan juga yang lain Anda masukkan di situ. Ya, secara manual judulnya Anda tulis, pengarangnya siapa gitu, tanggal terbitnya, jurnalnya dan seterusnya. Nanti kalau ini sudah diklik, sudah diisi tadi jurnal di sini apa judul, kemudian tambahkan secara manual, sudah diisi semua, maka akan otomatis masuk ke dalam daftar nama di sini. Gitu. Nah, ketika kawan-kawan sekalian sudah mengisi di sini di Google Scholars, kemudian ternyata buku kita, taruh skripsi kita itu ada yang mengutip, kemudian ya orang yang mengutipnya itu dia mempublikasikan di jurnal ya, maka dia akan otomatis tersitasi di sini. Misalnya ini ada artikel jurnal saya, Community Empowerment in Leading Pesantren.
Ini ada 20 orang yang sudah mengutipnya. Ini siapa yang melakukan? Mesin. Gitu ya. Itu mesin. Maka di sini supaya ranking kita tinggi, supaya ranking perguruan tinggi kita itu tinggi, salah satu tipsnya adalah sering-sering kutiplah artikel sesama kita. Supaya rankingnya tinggi gitu. Karena semakin tinggi kutipan di sininya ya, di Google Scholars ini, maka itu akan berpengaruh terhadap Sinta tadi kan. Jadi Sinta itu kan basisnya pada Google Scholars tadi. Google Scholar itu akan melihat berapa banyak artikel-artikel kita yang dikutip oleh kawan-kawan kita. Nanti dengan otomatis terdeteksi di sini. Selama tulisan kita itu tersimpan di internet. Gitu. Entah itu di jurnal, entah itu di apapun, ya itu kemudian akan otomatis membacanya sistem Google Scholars itu. Maka karena kita seringkali mengutip tulisan di antara kita, tapi memang ini kan agak problem juga. Pada satu sisi punya kepentingan untuk menaikkan degree kita, derajat citasi kita, tapi sisi yang lain kan kita dituntut untuk mencari artikel-artikel ataupun tulisan-tulisan yang otoritatif kan, gitu. Ini yang problemnya. Tentu inilah yang kita inginkan adalah ketika kita menulis artikel, menulis buku atau menulis apapun yang berkualitas agar siapapun orang bisa mengutipnya. Ini Google Scholars. Jadi sekarang gimana? Udah ada akunnya? Kenapa? Halaman beranda. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Bentar, halaman beranda. Kosongin aja. Kosongin aja. Ya. Gimana yang di rumah? Silakan. Izin bertanya, Pak. Jadi beberapa pekan yang lalu saya membuat user Sinta. Terus nggak lama kemudian, masih di bulan lalu sih Pak bikinnya, karena waktu itu ada tugas untuk membuat jurnal. Nah, kemudian beberapa minggu setelahnya, saya bisa login sih awalnya pakai Sinta, terus saya dapat email. Nah, emailnya itu sudah saya screenshot Pak di chat. Jadi akun Sinta saya ini sebagai author tuh dihapus. Apa karena saya tidak menggunakan NIDN ya Pak? Nah, itu dia. Ini mahasiswa ya, Mbak Hilma ya? Iya, saya menulisnya itu sebagai mahasiswa, jadi sebagai peneliti di situ, tapi tidak mencantumkan NIDN. Ya itu. Jadi betul, potensinya adalah karena itu Mbak Ilma. Jadi kalau akun di Sinta, lagi-lagi tadi diberikan untuk para dosen yang memiliki NIDN atau NIDK. Nanti Mbak Hilma kalau jadi dosen punya NIDN NIDK, mengusulkan untuk punya akun di Sinta, nanti akan diverifikasi. Afiliasinya ke UIN Ciputat ya Mbak Ilma ya? Iya betul Pak, itu juga yang menolak itu verifikatornya itu Nur Rohim Yunus, UIN JKT. Ya, itu Mas Nur Rohim itu adalah orang yang ditunjuk oleh LPM UIN Ciputat untuk memverifikasi ini benar sih dosen UIN gitu. Oh gitu. Ya. Maka itu tadi kalau Mbak Syifa tadi kan sudah bisa tuh katanya pakai ini mereka. Iya bisa, tapi ketika ada verifikasi itu nanti akan ditolak gitu karena belum punya karena belum punya NIDN kayak itu tadi. Gitu, Izin menyambung ya Pak ya. Iya saya juga awalnya heran kenapa saya ditolak ya padahal saya mengisi. Terus pertanyaan saya gini Pak. Lantas bagaimana mahasiswa yang ingin mengunggah jurnal Pak, sedangkan kita tidak diberi hak untuk menggunakan Sinta. Terima kasih Pak. Ya, nah di situ kita sudah punya jurnal, kita sudah punya skripsi, kita sudah punya apapun lah ya tulisan-tulisan, termasuk juga di blog, di website apa gitu yang lain nggak apa-apa. Nah nanti
kita mengupdate-nya, menginputnya itu adalah di Google Scholars. Gitu. Ya, Ilman. Update-nya, menginputnya di Google Scholars itu tadi. Nah, gini, Sinta itu hanya katakan hanya pengambil data. Pengambil datanya dari mana? Tadi yang di awal saya liatin. Ada ngambil dari Google Scholars, dari hak intelektual itu tadi yang 5. Itu dari situ ngambilnya. Jadi nggak anu juga nggak apa-apa Mbak Ilma, meskipun belum punya akun di Sinta, tapi isi karena gitu. Nanti Mbak Ilma kan sekarang lagi udah selesai S2-nya Mbak Ilma ya? Baru masuk, Pak. Baru masuk. Oke, nggak apa-apa. Mumpung baru masuk bercita-cita untuk jadi dosen. Gitu ya. Nanti apa namanya semua dokumen-dokumen itu masukin aja dulu di Google Scholars gitu. Masukin dulu di Google Scholars. Nanti pas begitu jadi dosen, data yang semasa semester 1 S2 tadi ya, semester 1 di S2 itu kan nggak hilang. Jadi pas begitu kita punya akun di Sinta, itu otomatis akan terekod gitu di Sintanya. Gitu ya, Milma. Jadi yang sekarang ini adalah yang wajib adalah kawan-kawan punya akun di Google Scholars. Itu dulu. Nah, sekarang Mas Randy udah punya akun belum di Google Scholars? Sudah, Pak. Sudah Alhamdulillah. punya, Pak. Kemudian, Pak, untuk ini saya bertanya lagi nih, Pak. Untuk verifikasi email itu kita gunakan email yang dari UIN kah? Yang diberikan untuk mahasiswa, Pak? Atau kita gunakan email pribadi, Pak? Ya, bagusnya adalah UIN supaya tadi berdampak terhadap afiliasi UIN-nya itu tadi. Ya, jangan berubah-ubah bagusnya. Dan jangan Yahoo ya, karena ini kan Google Scholars. Google Scholar itu Google pakai Gmail gitu. Nah, yang UIN JKT itu adalah bagian dari Gmail itu. Oke, mungkin ini dulu ya. Nanti silakan Mas Farhan tambahkan dengan yang lain. Bisa dengan nanti kalau ada waktunya kita akan tambahkan lagi juga dengan akun-akun pada WOS ya, pada Scopus. Tapi begini, sekedar awalan aja dulu. Untuk Scopus kita bisa punya akun di Scopus manakala kita sudah punya artikel yang terpublikasi di jurnal Scopus. Itu kalau untuk Scopus. Ya, untuk akun di Scopus. Tapi kalau untuk di WOS enggak. Meskipun kita masih mahasiswa, belum punya artikel yang terpublikasi di jurnal yang terindeks di WOS, itu kita bisa punya memiliki akun di WOS itu tadi. Gitu. Gitu ya. Nah, nanti gimana caranya ya nanti Mas Farhan atau kita semua bisa memberikan menginformasikan. Ada lagi juga nanti ada akun di Orchid. Wah, ini nanti Mas Farhan akan menjelaskan tentang Orchid ya. Oke gitu Mas Arman ya. Sebagai pengantar Mas Farhan. Ya, itulah tadi. Ya, itulah tadi pemaparan dari Bapak. Semoga teman-teman sekalian dapat menyimak dengan baik. Kemudian saya persilahkan kepada pemantik kita yang kedua, yakni Farhan Puadi. Beliau ini salah satu penulis yang sangat produktif. Di Scholar-nya itu sudah banyak. Dipersilakan Mas Farhan untuk memberikan pencerahan kepada kami ini yang baru, gitu Mas. Baik, terima kasih Mas Arman dan terima kasih Pak Dr. Suendi yang sudah
berbagi ilmu tentang Sinta dan Google Scholar ya. Dan nanti bisa teman-teman bisa praktekkan langsung ketika tadi atau yang ketinggalan gitu, teman-teman nanti bisa ditanyakan lagi gitu untuk pembuatan Google Scholar. Dan yang Sinta kan belum ini ya, belum. Dan saya akan melanjutkan beberapa hal yang mungkin nanti teman-teman bisa pahami mengenai penelitian ya, karena ini dalam hari ini kita ya, mohon maaf internetnya hilang. Suara saya sudah terdengar kembali. Kan hilang lagi nih kayaknya. Punya aku hilang. Oleh Bapak Suwendi mengenai Ramos. ya, baik. Saya ingin lanjutkan dan beberapa nanti menambahkan terkait Sinta dan Google Scholar. Kalau saya melihat bahwa pada dasarnya Google Scholar itu bukan bagian dari indeks ya, di jurnal itu, di website jurnal itu teman-teman bisa biasanya di bawah itu bisa lihat indeksnya itu apa saja, kayak misalkan Google Scholar, BES atau Scopus kalau misalkan sudah itu ya. Ya, intinya pada verifikasi teman-teman bisa menggunakan email kampus.ac.id dan itu berguna untuk orang nama kita akan muncul di halaman depan. Kalau tidak verifikasi kayak tadi yang saya coba praktek Mas Randy itu tiga di pinggir dan harus klik profil. Itu nanti akan muncul juga akunnya Mas Randy di situ. Itu perbedaan dari verifikasi dan tidak verifikasi. Dan teman-teman juga bisa pahami bahwa ada beberapa, tadi saya menambahkan saja yang mengenai Google Scholar itu, kalau saya dulu ketika awal-awal bikin artikel itu masih melakukan tradisi diri sendiri. Sudah terbit di jurnal, kita nulis kedua kalinya dengan tema yang sama, kita ingin mensitasi tulisan yang pertama kita terbitkan gitu. Nah, ketika saya kemudian itu banyak mengatakan bahwa dilarang mensitasi diri sendiri, walaupun kita sudah mau parafrase itu. Tapi itu sebagai bentuk kalau kita mau citasi diri artikel itu menjadi rujukan. Nah, di Google Scholar itu mungkin teman-teman bisa
melihat kalau misalkan punyanya teman-teman belum ada yang mensitasi, mungkin bisa cek punya Pak Sawendi tadi sudah ada yang mensitasi. Di situ ada jumlah sitasi dan jumlah indeks dan jumlah indeks 10 itu bahwa ketika indeksnya itu semakin tinggi adalah merupakan produktivitas dan impact faktorinya seseorang itu adalah semakin baik. Artinya bahwa kayak misalkan indeksnya 3, berarti ada 3 artikel yang ditulis oleh orang itu yang dikutip lebih dari 3 atau sama dengan dari artikel tersebut. Kayak misalkan punyanya Pak Suendi indeksnya misalkan 6, berarti ada 6 artikel yang disitasi oleh 6 atau lebih sitasi. Kayak misalkan ada 20 berarti semakin tinggi itu semakin jurnal seseorang itu memiliki dampak yang baik bagi yang lain. Karena ketika artikelnya banyak tapi artikelnya tidak mempunyai kualitas dan nggak disitasi itu kan berarti tidak mempunyai dampak yang kuat. Itu mengenai Google Scholar ya, mungkin teman-teman bisa dipahami. Dan menjadi kesenangan sih kalau pengalaman saya sendiri bahwa ketika artikel yang kita publikasikan atau penelitian kita itu disitasi orang, tidak hanya kita senang ketika mempublikasikan, justru setelah mempublikasikan adalah kesenangannya artikel kita berguna bagi orang lain. Itu mungkin teman-teman triknya kalau dari saya yaitu koneksi dengan rekan sejawat dalam arti dalam bidang itu, saling diskusi, terus saling bertukar pikiran, siapa tahu orang lain ya orang lain yang sejawat dengan kita, sebidang dengan kita itu mensitasi atau kita memintalah mensitasi artikel kita biar sitasinya kita juga naik tanpa kita mensitasi diri sendiri. Itu lebih baik daripada kita nulis diri sendiri terus kita sitasi diri sendiri. Nah, itu salah satunya ya. Di sisi lain ada juga yang mungkin itu faktor alam karena kualitas tulisan kita baik. Salah satunya misalkan karena diterbitkan di jurnal yang baik, jadinya orang-orang pada juga mensitasi artikel kita. Itu mengenai Google Scholar, citasi dan lain sebagainya. Saya hanya menambahkan. Di Sinta juga nanti teman-teman bisa yang kayak karena itu bukan indexing tapi Sinta itu mengambil data, teman-teman juga bisa mengambil melihat data-data atau artikel-artikel yang terindeks oleh Google Scholar, yang terindeks oleh Scopus. Tapi ketika saya praktek ya mungkin teman-teman bisa praktek di Sinta itu ada source, nanti bisa dilihat dan ada dokumen dari Scopus itu bisa dilihat bahwa ada artikel-artikel yang bisa diambil atau dilihat atau di-search mengenai artikel yang terindeks Scopus. Mungkin saya hanya menambahkan mengenai Sinta dan Google Scholar, teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Kalau di awal-awal penelitian mungkin bisa lebih fokus pada Google Scholar terlebih dahulu dan mengembangkan diri supaya artikel kita banyak disitasi orang. Mungkin selanjutnya dengan Google Scholar itu sebagai bentuk indexing. Kadang kan jurnal ada yang terindeks dan sebagainya. Itu bisa teman-teman bisa lihat. Google ada Garuda, kalau di Kemendikbud itu ada Garuda, kalau di Kemenak itu ada Moraref, teman-teman bisa di-search itu. Mungkin ini beberapa ya teman-teman bisa saya hanya walaupun ini temanya Garuda terus Scopus dan Google Scholar atau WOS nanti bisa kita bicarakan. Ada beberapa hal mungkin teman-teman bisa menggunakan search engine ini untuk mencari artikel atau mencari publikasi-publikasi orang lain, baik itu artikel ilmiah maupun artikel buku atau publikasi.
Yang pertama ada Moraref tadi bidang agama, Garuda bidangnya lebih umum, dan Google Scholar semua bidang ini biasanya Google Scholar itu semuanya bisa masuk. Baik kayak misalkan orang pernah menulis di Detik itu bisa dimasukkan, dan orang menulis buku itu bisa dimasukkan, skripsi bisa dimasukkan di Google Scholar. Nah di Garuda kayak Moraref itu tidak semuanya bisa masuk atau terindeks di situ. Biasanya nggak asing juga ada indeksnya Crossref, BES, DOAJ ini biasanya internasional dan banyak yang berbahasa Inggris. Dimension ini bagian dari indexing biasa di apa jurnal-jurnal kita. Science Direct ini dari apa Scopus, Taylor and Franz, Emerald, Springer, Gistor, Brill, Progress, Cambridge, Oxford, dan Islamic Studies. Itu beberapa teman-teman bisa mencari di situ. Nah, apa sih kredibilitas jurnal itu? Biasanya yaitu yang ada di Indonesia itu ada penilaian jurnal. Jurnal itu dinilai baik apa tidak gitu. Nah, saya merangkum sedikit itu kita bisa menilai atau melihat baik jurnal baik tidak jurnal apa sebuah jurnal itu di beberapa ini bisa kita lihat. Di Sinta itu nanti hanya jurnalnya nasional atau jurnal-jurnal di Indonesia. Yang terbaik itu Sinta 1. Dan teman-teman juga bisa dipahami ya sekarang trennya itu walaupun Sinta 4 itu agak di bawah ya daripada Sinta 1, itu trennya sekarang sudah berbahasa Inggris. Kalau teman-teman mengejar di Sinta 2 itu Sinta 4 maaf, itu teman-teman bisa berorientasi bahwa penulisannya berpenulisan dalam bahasa Inggris. Ada beberapa jurnal seperti itu. Indonesia. Di Sinta 2 sudah kayaknya tidak ada atau mungkin masih ada. Sinta 3 ada beberapa ditemukan. Nah, trennya sekarang Sinta 4 yang teman-teman harus pahami bahwa dalam penulisan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau Sinta 5 dan Sinta 6 masih banyak dengan bahasa Indonesia. Nah, ini Scopus ini yang diagung-agungkan ketika kita publikasi itu kita masuk atau artikel kita itu masuk ke jurnal yang terindeks Scopus. Nah, ini perbedaannya kalau di WOS itu kan WOS itu kan hanya sains ya. Ada beberapa yang di WOS itu di Scopus itu terindeks tapi di WOS itu tidak ditemukan atau tidak di datanya tidak ada di WOS. Itu bisa dicek Scopus. Nah, di situ jurnal-jurnal yang ada di Scopus bisa ini ya. Saya coba memperkenalkan Scopus ya, teman-teman bisa ya. Teman-teman punya ini akun Scopus, ada yang punya? Bukan ID-nya ya, akunnya aja gitu. Bisa login, ada proses login. Walaupun kalau saya lihat nggak ada perbedaan juga gitu. Di Scopus. Nah, Scopus ini kalau di sini itu yang saya pahami itu tidak dapat mencari artikel yang terindeks Scopus. Tapi di sini teman-teman bisa melihat jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, pernah terindeks dan masih terindeks. Kadang ada jurnal yang sudah tidak terindeks Scopus gitu. Jadi teman-teman bisa kalau mau ke Scopus bisa teman-teman lebih teliti apakah jurnal itu terindeks Scopus sampai sekarang atau sudah berhenti di tahun sekian gitu. Kita contohkan misalkan di bidang filosofi
Ini untuk melihat ya, apakah jurnal itu baik atau tidak, atau yang terindeks atau tidak. Bisa ini contoh ya, saya contohkan saja. Nah, ini jurnal Techne Research in Philosophy and Technology. Dia terindeksnya dari 1996 sampai 1999, tapi di tahun 2000 dia berhenti. Tapi terus dari tahun 2001 dia mulai lagi. Nah, sampai 2024 dan tahun 2005-nya 2005-nya berarti berhenti, mulai lagi 2008 sampai 2023. Biasanya kalau emang terindeks sampai sekarang itu biasanya di sini from berapa to present. Berarti sampai sekarang masih terindeks. Kalau ini mungkin 2024 sudah nggak terindeks mungkin ya. Jadi perlu berarti mungkin ya kalau untuk suatu penilaian atau syarat apa bisa dipertimbangkan untuk diganti yang lain gitu ketika mau mengirimkan di sini. Di sini, nah teman-teman bisa dilihat di Scopus Content Coverage. Ini setiap tahunnya dia menerbitkan berapa. Nah, di sini kan terlihat ada setahun 20, 19, berarti kan dia konsisten dalam menerbitkan, ada sekitar segitu. Kalau misalkan di sini masih 7, berarti ada kemungkinan itu jurnal masih membutuhkan artikel untuk 2023, ada kemungkinan jurnal itu belum menerbitkan, atau karena tadi sampai 2023 jurnal itu sudah berhenti gitu, tidak terindeks Scopus. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau misalkan teman-teman sudah mau mengirimkan di Agustus 2024 misalkan sudah dia jurnalnya itu sudah terbit 15 dokumen, kalau saran saya mending ganti yang lain karena kemungkinan jurnal itu sudah punya artikel yang siap diterbitkan karena sudah mepet dari kekonsistennya setiap tahunnya. Tapi ada juga jurnal yang setiap bulan bisa menerbitkan atau dalam setahun bisa menerbitkan hampir dari 50 dan sebagainya. Itu mengenai ini ya, jurnal di teman-teman bisa lihat di Scopus. Atau bisa kita mencari siapa ketika punya akun, karena mungkin saya login daftar Mendeley ya, jadi saya bisa login Scopus preview, tidak ada perbedaan yang log ya ketika punya akun apa tidaknya, tapi teman-teman bisa menggunakan website Scopus untuk menjadi ya istilahnya screening, kita mau mengirimkan jurnal atau artikel di mana. Ya di Indonesia sama aja dengan Sinta, Kak. Tapi mungkin di dalam-dalamnya itu berbeda dengan Sinta. Apakah jurnal itu terindeks Scopus atau tidak? Itu untuk Scopus. Teman-teman bisa cek di Scopusnya langsung. Websitenya tadi saya di ini ya. Nih, Scopus bisa ini ya. Nah, ini Scopus. Biasanya Scopus itu sampingnya yang didampinginya SGR. Jurnal Simago GR.
Simago Jurnal Ranking. Penilaian suatu jurnal Scopus itu berapa? Kalau di Sinta kan ada Sinta 1 sampai 6. Nah, jurnal itu ada 1 sampai 4. Nah, kan ini ada jurnal kuartil subjek areanya kategori habisnya homepage itu di bawah, sebelah bawah. Nah, yang berwarna ini, kuartil ini, kadang ada jurnal yang mempunyai beberapa fokus and scope, kayak misalkan jurnal ekonomi. Nah, ekonominya ada misalkan bisnis Islam sama bisnis konvensional biasa. Nah, itu biasanya ada perbedaan penilaian gitu. Nah, disiplin keilmuan teman-teman atau artikel teman-teman itu dalam bidang apa gitu kan. Misalkan dalam bidang bisnis Islam. Nah, bisnis Islam ini dapat penilaian berapa? Nah, kalau ini kan hanya 1. Berarti semuanya sama gitu, Q1 semua. Nah, Q1 yang paling terbaik ya. Bisa sebagai syarat, biasanya syarat menjadi SCR, terus BOS. Nah, BOS ini tidak banyak yang ini ya menggunakan, dan ini fungsinya untuk mengecek impact factory-nya. Karena ketika syarat guru besar itu ada syarat yang mengharuskan bahwa artikel ini atau jurnal ini mempunyai impact factory BOS itu sekian. Nah, di ngeceknya itu di BOS. Saya sudah ini, cuma teman-teman saya nggak bisa ini karena ini ya harus langganan mengecek impact factor-nya. Saya coba cek. Nah, saya sudah login di sini sebenarnya. Nanti teman-teman bisa login. Kayaknya hanya tadi nama aja, terus email, password. Nah, ini bisa dicek di sini. Nah, semua yang terindeks Scopus tidak semuanya juga terindeks BOS. Jadi teman-teman bisa ngecek di sini. Nah, misalkan ini saya ngecek Quarterly Journal of Economics. Oh, ternyata dia BOS-nya gitu. Jurnal Impact Factor-nya. Nah, di sini bisa dilihat di sini ternyata baik. Di sini kuartilnya, terus per tahun berapa, generalitas. Di sini harusnya muncul, cuma karena saya nggak langganan jadi tidak bisa. Citasinya aja yang bisa terlihat. Itu BOS. Sebenarnya BOS ini hanya mengecek saja mempunyai impact factory apa tidak. Dan dalam dunia penulisan biasanya tidak banyak menggunakan BOS ya.
Cuma karena mungkin nanti di Sinta teman-teman perlu apa dan lain sebagainya ini WOS. Karena nggak langganan jadi nggak muncul WOS. Ini untuk WOS, Scopus, terus SCR. Dan mungkin kalau menurut saya teman-teman bisa apa? Bisa mempunyai akun Orchid. Ini teman-teman bisa. Ini menurut saya lebih penting ini karena Orchid ini itu biasanya akun-akun apa artikel-artikel Scopus itu justru malah setiap apa penulis biasanya ada tanda Orchid-nya atau saya contohkan di mana ya? Saya coba di ini. Enggak gitu. Saya hanya mencontohkan bahwa Orchid itu ada di biasanya banyak di apa teman-teman bisa apa ketika mencari artikel yang internasional biasanya ada Orchid ya. Nih di sini ada Orchid, ada logonya, biasanya logonya di samping nama juga bisa atau di bawahnya. Ini ketika orang mengklik Orchid ini akan terhubung dengan Orchid yang punya penulis gitu. Nah, teman-teman menurut saya juga penting untuk mempunyai Orchid ini gitu. Untuk koneksi antar peneliti. Karena Orchid ini tidak hanya apa nge-save atau mengumpulkan publikasi artikel ilmiah, buku dan sebagainya, tapi dia juga akan mencatat pekerjaan-pekerjaan kita atau bagaimana kegiatan-kegiatan kita atau apa yang pernah kita lakukan, penelitian yang pernah kita lakukan yang mungkin tidak terpublikasi atau pendapat-pendapat yang ini ya teman-teman bisa kita coba ke Orchid ya. Kalau belum punya, teman-teman bisa buka dulu Orchid-nya, ke register. Ini bisa terlihat ya. Bisa kasih nama. Teman-teman di rumah di sini juga bisa praktek atau udah ketemu ini ya orchid.org. Opsional saja, bisa ini saya pakai ini. Ada yang tertinggal teman-teman bisa di sini ada yang masih ini lagi register sampai password belum? Saya password yang lain silakan kasih passwordnya masing-masing. Minimal 8 karakter dan dikasih simbol belakangnya. Ya terserah juga dan ada kata ada nomor. Next step. Sudah sampai sini yang di sini?
harus ada minimal 8 karakter, terus harus ada nomor dan simbol. Simbol bisa garis miring atau garis bawah, garis yang di bawah. Teman-teman yang di rumah bisa dipraktekkan juga. Nanti apa saja fiturnya nanti bisa, ini kita bikin dulu biar sekalian nanti praktek kita ngisi gitu. Apa saja sih yang ada di ORCID itu. Ini bisa klik untuk semuanya. Untuk umum ya. Setelah itu next step. Dicentang semua. Dan EndNote repot. Sudah? Sudah jadi belum? Sudah, Kak. Oh, sudah. Ya, saya nunggu yang ada. Sudah jadi, Mas. Biar saya nggak bikin lagi. Oke. Sudah muncul tampilannya, harusnya seperti ini harusnya. Ini ininya ya, nomor ORCID-nya di sini samping. Ini bisa teman-teman kasih email. Di sini websitenya, sosial media boleh, Google Scholar boleh, atau teman-teman kadang ada orang yang punya apa website sendiri gitu, domain sendiri kayak misalkan nama sendiri gitu, mungkin bisa dimasukkan. Keyword itu bisa dimasukkan ini, teman-teman bisa masukkan bidang apa sih yang teman-teman penting. Ini country-nya bisa ini ya. Name-nya biografi, teman-teman bisa tulis atau bisa kasih, saya belum ngasih. Peneliti dalam bidang ini misalkan atau mas. Dimension Crossref jurnal itu terindeks itu, teman-teman bisa memasukkan itu secara otomatis, tinggal mengklik saja, tinggal mencari nama kita atau judul kita, itu tinggal ditambahkan. Insya Allah bisa ini ya, bisa praktek. Coba di otak-atik. Kalau tidak, kalau bingung nanti bisa add manual. Add manual itu nanti ada sendiri. Ada book chapter, book dictionary, jurnal artikel, jurnal isu dan sebagainya. Bisa teman-teman kasih sendiri. Publikasinya kapan, linknya apa, citasinya bagaimana. Bisa ditambahkan sendiri ya. Itu tentang works. Kenapa menurut saya ini penting, karena orang itu bisa ketika kita publikasi, orang bisa mengklik nama apa, mengklik ORCID kita itu sudah terhubung semua, dalam arti biografi kita atau profil kita itu sudah terlihat semua. Kalau orang mengklik Google Scholar itu hanya terlihatnya artikelnya dan buku-buku yang terbit. Tapi di ini bisa, oh orang ini pernah menjadi ini, orang ini pernah sekarang ngajar di mana, orang ini
pernah melakukan apa, itu bisa terlihat di ORCID ini. Nah, teman-teman bisa melakukan itu atau mengimprovisasi ya untuk memasukkan itu. Itu ORCID, WOS, terus tadi menambahkan Scopus, Sinta, Google Scholar, mungkin cukup ya, karena sudah sore. Nanti jika ingin ditanyakan bisa disampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari Mas Farhan. Karena sekarang waktu kita sudah menunjukkan pukul 15.12 menit, mungkin saya membuka sesi pertanyaan cukup satu khusus untuk Pak Suwendi, kemudian satunya lagi untuk Mas Farhan. Kepada audiens yang online maupun offline dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Izin bertanya, Kak, boleh? Ya, silahkan, Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Kak Farhan. Izin bertanya, Kak, untuk peneliti awal ya, peneliti muda, kita sebagai mahasiswa kan bukan dosen gitu ya, yang belum diberikan akses untuk masuk Sinta. Bisakah kita mengunggah jurnal ke rumah-rumah jurnal hanya menggunakan ORCID tanpa memiliki akun Sinta? Terima kasih, Kak. Iya, mungkin langsung direspon Mas Farhan. Baik, terima kasih. Nah, itu pada dasarnya kita ketika ingin publikasi di jurnal yang bersinta atau memiliki indeks Sinta, pada dasarnya kita nggak perlu mempunyai akun Sinta. Kita hanya masuk saja ke akun jurnal itu atau website jurnal itu. Nanti teman-teman bisa di search di YouTube, itu ada perbedaan submit jurnal melalui OJS 3 dan 2. Itu ada perbedaan. Nah, nanti teman-teman nggak perlu punya ID Sinta, silakan cari, tadi sudah ditunjukkan ya oleh Pak Suwendi, jurnal-jurnal mana yang bersinta, itu silakan kunjungi websitenya. Kalau emang artikelnya sesuai dengan skopnya, misalnya jurnal di website itu ada focus and scope. Kalau emang nggak sesuai skop kita, dalam arti artikel kita mengenai ini tapi tidak mencakup fokus and scope kita, itu jangan dikirim di situ gitu. Nah, ketika sudah tertuju, misalkan saya ingin mengirim di Indo Islamika karena Sinta 2. Nah, saya menulis artikel, baru setelah itu bikin akun di situ. Ada biasanya register dan login. Nah, langsung saja login. Kalau misalkan kalau sudah siap ya artikelnya. Nah, setelah bikin register, nah itu nanti masuk akun OJS-nya. Nah, setelah akun OJS-nya tinggal masukin saja apa yang diminta oleh jurnal itu atau dalam OJS itu yang perlu. Kadang kan ketika kita mengirimkan, pertama ada pernyataan kita kayak misalkan udah sesuai dengan template, terus originalitas itu tinggal centang-centang, lalu ada misalkan masukkan judulnya, itu bisa dipelajari ya secara di YouTube sudah banyak. Tapi pada dasarnya tidak. Saya terbit di jurnal Sinta juga belum punya akun Sinta. Kalau misalkan harus mempunyai akun Sinta, ya malah justru saya belum bisa terbit di jurnal Sinta. Pada dasarnya tidak perlu pakai ini ya. Tapi kalau register itu biasanya kita disuruh memasukkan akun ORCID. Walaupun itu tidak wajib, tapi ada jurnal yang memasukkan itu, tapi kita juga boleh memasukkan itu. Nanti akan terkoneksi, artinya bahwa ketika artikel kita itu terbit di jurnal itu yang tadi saya tunjukkan, bahwa di nama kita atau nanti di bawah kita itu akan muncul ID logo ORCID, itu nanti ketika diklik akan masuk di ORCID yang kita buat tadi. Pada dasarnya seperti itu. Untuk
untuk apa publikasi ilmiah ya, khususnya jurnal yang memiliki reputasi Sinta. Mungkin itu. Iya, Benar. terima kasih atas jawaban Mas Farhan. Selanjutnya satu lagi khusus untuk Pak Suwendi. Apabila masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, dipersilakan. Lima detik, jika nggak ada saya yang bertanya. Biar imbang. Oh ya, silakan. Eva. Eva Marfuah, dipersilakan. Izin bertanya, yang di Google Scholar itu kalau misalnya orang hanya baca tulis kita, Mohon diulang, Mbak. Mungkin suaranya putus-putus. Halo, Mbak. Oh, itu udah. Oh. Oke, pertanyaannya adalah kalau hanya dilihat atau dibaca orang itu tidak termasuk citasi ya. Terus kalau ingin tahu berapa banyak yang membaca artikel kita itu di mana? Yang pertama kalau dibaca dan dibuka kemudian tidak dilakukan citasi, tidak dilakukan pengutipan dalam artikel, ya tidak bisa gitu. Jadi bisa dikutip itu citasi itu artinya kutipan. Jadi kalau kutipan itu ya ditulis, ada orang lain yang menulis gitu maksud saya, yang kemudian tulisan orang lain itu mengutip dari kutipan kita, mengutip dari karya kita, apakah itu artikel, buku ataupun yang lain. Kalau tulisan kita dilihat itu, misalnya tadi Mas Farhan punya artikel di jurnal, lalu kemudian dibuka di website jurnalnya, kemudian dibuka juga di dalam artikel Mas Farhannya, dibuka saja kayak gitu, data jadi baca, itu nggak masuk dalam citasi. Itu masuk citasi itu adalah ketika kita yang membaca tadi kemudian bikin tulisan lagi dengan mengutip, merefer dari tulisan Mas Farhan itu tadi, itu baru kita bisa tercitasi. Satu ya. Yang berikutnya, di mana bisa kita melihat berapa banyak? Secara mudah sih dilihat di Google Scholar itu tadi. Google Scholar tadi kan sudah kelihatan citasinya itu ada berapa banyak. Gitu. Nah, ini yang kemudian teman sekalian, hadis Nabi kan seringkali mengatakan tuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Kemanfaatan dalam akademik itu adalah orang yang paling banyak citasinya itu. Di antaranya ya. Karena ketika kita sudah menulis artikel, menulis buku, kemudian ada orang lain menulis lagi dengan mengutip, merefer, merujuk dari tulisan kita, berarti kita sudah memberikan pengaruh terhadap dia. Nah, otomatis nanti di dalam sekolah kan akan menambah terus jumlah citasinya. Jadi ini transformasi gitu ya, transformasi perwujudan dari implementasi dari hadis Nabi dalam konteks riset, dalam konteks akademik sekarang itu adalah citasi. Jadi gimana caranya? Ya caranya kita harus banyak menulis, harus banyak tulisan yang bagus, lalu kemudian ya tulisan bagus mudah-mudahan banyak yang mengutipnya. Itu ya.
Itu saya kira cukup ya. Bahkan dikit Pak. Nah, silakan. Yang menangkapkan pengalaman membuat saya kesal karena ada tulisan saya dikutip oleh orang itu di artikel, sebuah artikel, tapi nggak tahu kenapa itu tiba-tiba hilang kutipan itu. Jadi kutipan saya berkurang. Jadi kalau emang baru dibaca itu tidak tersitasi ya, baru dibaca belum dikutip dalam sebuah daftar pustaka itu belum dikutip. Nah, sudah masuk daftar pustaka tapi tidak terpublikasikan, juga akan masuk citasinya ke Google Scholar. Nah, juga kasusnya juga ya, memang ada permasalahan di Google Scholar-nya sudah dikutip masuk daftar pustaka tapi tidak menambah citasi saya. Itu ya itu teman nggak tahu permasalahannya apa, tapi itu perlu apa dipahami ya. Ya itu pengalaman saya sih, mengurangi data sitas saya sudah disitasi. Tapi bisa melakukan hal kayak kolaborasi dalam arti teman-teman bukan penulis ya, tapi berdiskusi terus merekomendasikan artikel kita ke orang lain ke bidang, dan yang penting jangan mencitasi. Ya, terima kasih atas pembahasan dari Mas Farhan. Mungkin tadi ada pertanyaan ya itu. Untuk recordnya dapat dilihat di mana, Mas? Nanti kayaknya dibuatkan YouTube kayaknya, Insya Allah. Jadi mungkin itu tadi diskusi kita yang sangat luar biasa. Tadi beberapa materi yang tadi disampaikan dari Pak Suwendi mengatakan bahwa Sinta itu merupakan portal indeksasi jurnal milik Indonesia, jadi secara nasional. Kemudian dalam Sinta juga itu terdapat beberapa, ada 5 tadi disampaikan, ada Web of Science, Scopus, Google Scholar, Garuda, buku, kemudian hak cipta. Kemudian tadi Mas Farhan juga telah menambahkan ORCID dan sebagainya. Ternyata dalam Scopus juga itu terdiri dari 4 ya, ada Q1, 2, 3, dan 4 sampai 4. Beda Sinta ada 1 sampai 6. Itu. Mungkin terakhir teman-teman sekalian, karena saya melihat tadi pesertanya masih banyak mahasiswa pasca, jadi mungkin nggak usah terlalu fokus ke akun Sintanya, fokus aja nulis, kemudian nanti semisal publish ya, hari ini yang telah dibuat Google Scholar-nya nanti bisa digunakan untuk mengisi Scholar kita ketika artikel kita sudah publish di suatu jurnal. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi fokus aja ya untuk nulis. Kemudian mungkin pertemuan ke depan, insya Allah Selasa pekan depan, kata ketua kita nanti akan diisi oleh Dr. Arif Zamhari, insya Allah, mungkin mengenai literatur review kalau nggak salah. Diharapkan teman-teman sekalian untuk berpartisipasi. Insya Allah nanti kami dari pihak penyelenggara akan memberikan informasi mengenai kegiatan ini, minimal hari Minggu sudah bisa disebar pamfletnya. Terima kasih Bapak Dr. Suwendi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mas Farhan, terima kasih materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwendi, Mas Farhan, dan Mas Arman. Ya, siap-siap. Terima kasih.